alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimana kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Salawat beserta salam juga tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya kepada Ibu Umi Hani selaku dosen dari manajemen pendidikan yang kami hormati, dan teman-teman semua yang kami hormati juga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pemateri yang pertama. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan untuk menyampaikan materi. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, pengertian kepemimpinan pendidikan itu kita lihat dulu dari arti pemimpin itu sendiri. Nah, pada hakikatnya pemimpin ini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam bekerja dengan menggunakan kekuasaan. Jadi, pemimpin ini memiliki kekuasaan sehingga mampu mengatur orang-orang untuk bekerja di bawah kekuasaannya gitu. Jadi, misalkan seorang pemimpin tim, nah maka ini kan sebagai leader ya, jadi dia mengatur anggota timnya untuk bekerja di bawah kepemimpinan dia gitu. Jadi dia bisa membagi pekerjaannya dengan mudah dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu gitu. Nah, kemudian kata pendidikan ini juga menunjukkan bahwa yang dapat kita lihat misalkan dari sebagai usaha atau proses mengajar antara pendidik dan anak didik, seperti yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari atau proses mengajar gitu. Jadi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran ya. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan pendidikan ini yaitu suatu kemampuan seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang atau orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan. Contohnya saja kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kan bekerja dalam lingkungan pendidikan ya, atau pengembangan pendidikan, di mana kepala sekolah ini memiliki tim gitu. Nah, timnya itu adalah guru-guru yang mengajar di situ gitu. Nah, kepala sekolah ini dapat mengatur dan mengarahkan guru-guru untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah ditentukan atau yang sudah dibagi gitu, sehingga tujuan utama dari adanya sekolah, tujuan utama atau moto utama dari sekolah itu dapat tercapai, membangun siswa yang lebih berpendidikan, membangun siswa yang lebih aktif gitu. Dan memang poinnya di sini sama-sama penting ya, dimana seorang pemimpin atau kepala sekolah juga mengatur bagaimana jalannya sekolah gitu. Di saat pemimpinnya kurang bagus atau memiliki suatu kendala, maka timnya dan segala hal yang berada di bawah naungannya itu akan gagal dan tujuan utamanya tidak akan tercapai gitu. Jadi pentingnya mencari seorang pemimpin itu harus dilihat dari memang dia itu sanggup gitu, dia memiliki sebuah kriteria yang cukup
misalkan saja amanah, jujur, dan bertanggung jawab gitu. Maka otomatis dia akan bisa memimpin timnya atau semuanya, kinerjanya itu dengan baik gitu. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan itu suatu kemampuan atau proses yang dapat mempengaruhi atau membimbing orang lain yang ada hubungannya dengan kependidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, kemudian Ordway Teed juga menjelaskan dalam salah satu bukunya The Art of Leadership, yaitu leadership is the activity of influencing to cooperate toward some goal which they come to find desirable. Yang artinya kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk bekerja sama yang mana mereka mewujudkan kerjasamanya itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Harold Kantz dalam bukunya Principle of Management, yang dia berkata seperti ini: leadership is the art coordinating and motivating individuals and group to achieve desired ends. Nah, yang artinya kepemimpinan adalah seni atau kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seseorang atau individu atau kelompok ke arah yang diharapkan. Sebenarnya kedua pengertian ini memiliki satu kesamaan, yaitu mengkoordinir seseorang atau kelompok ke arah atau tujuan yang memang diinginkan sang pemimpin itu sendiri gitu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Dan nanti segala sesuatu berupa kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, sebenarnya di sini saya ambil dari Soekarno Indra Fahrudin bahwa fungsi kepemimpinan pendidikan ini ada dua. Nah, yang pertama, fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi fungsinya ini sangat berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai gitu. Nah, dalam fungsi ini terbagi lagi dalam beberapa poin. Di antaranya poin yang pertama yaitu pemimpin berfungsi sebagai atau berfungsi untuk memikirkan, memutuskan, atau merencanakan tujuan kelompok serta menjelaskan agar anggota kelompok mau bekerja sama. Nah, di sini maksudnya yaitu bahwa pemimpin di sini ini sebagai pilar atau pondasi gitu untuk anggota kelompoknya, yang mana bahwa pemimpin ini harus dapat menjelaskan atau meyakinkan anggota kelompoknya untuk apa gitu kita dibuat dalam kelompok ini, apa tujuan yang akan dicapai oleh kelompok kita gitu. Karena percuma saja jika kita bergabung dengan kelompok ini tapi tujuannya tidak jelas dan pemimpinnya tidak dapat menjelaskan apa-apa, maka tujuan yang ingin dicapai juga tidak akan tercapai karena kerjasamanya tidak akan bisa dilaksanakan gitu. Yang kedua, memberi dorongan agar dapat menganalisis situasi sehingga dapat dirumuskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya, membantu anggota kelompok dalam memberikan keterangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pertimbangan yang sehat. Jadi pemimpin juga seperti poin yang tadi, yang pertama ya, dapat menjelaskan atau merumuskan sesuatu gitu. Nah, seorang pemimpin juga dapat memberikan keterangan tujuannya terbentuk kelompok ini tuh untuk apa gitu, dan dapat menarik kesimpulan di akhir musyawarah. Jadi seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua mungkin akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya sebagai pemateri yang kedua akan meneruskan poin B, yaitu tentang fungsi yang bertalian dengan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. Yang pertama itu ada pemimpin berfungsi memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam kelompoknya. Yang kedua ada pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat bekerja yang menyenangkan sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat bekerja dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga atau yang terakhir itu pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para anggota bahwa mereka termasuk dalam anggotanya. Terus adapun fungsi kepemimpinan kependidikan adalah mengembangkan dan menyalurkan kebersamaan berpikir dan mengalurkan pendapat baik secara perseorangan maupun kelompok sebagai usaha mengumpulkan data atau bahan atau bisa disebut dengan organisasi yang menetapkan keputusan yang mampu memenuhi aspirasi di dalam kelompok organisasi atau lembaganya. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu tentang peran kependidikan dalam pendidik. Nah, perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran ini seorang pemimpin yang baik dapat disimpulkan menjadi 13. Yang pertama itu sebagai pelaksana. Seorang pemimpin tidak boleh hanya memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Jadi harus ada saling kerjasamanya. Terus yang kedua sebagai perencana, seorang pendidik yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencana sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya bukan secara ngawur saja, tetapi segera diperhitungkan. Nah, selanjutnya yaitu nomor ketiga, poin ketiga atau nomor ketiga. Sebagai seorang ahli, ia harus mempunyai keahlian terutama dalam keahlian berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya. Terus yang keempat, mewakili kelompok. Dalam tindakannya, ia harus menyadari bahwa baik buruknya tindakan di luar kelompoknya mencerminkan baik dan buruk kelompok yang dipimpinnya. Jadi baik buruk pemimpin itu ada di dalam kelompoknya. Terus selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu mengawasi hubungan anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha membangun hubungan yang harmonis dan menimbulkan semangat bekerja untuk kelompoknya. Terus yang keenam, bertindak sebagai pemberi. Ia harus dapat membesarkan hati anggota-anggotanya yang giat bekerja dan banyak sumbangannya terhadap kelompoknya. Terus yang ketujuh, bertindak sebagai wasit dan penengah. Jadi dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan di antara anggota-anggotanya, ia harus tegas, tidak pilih kasih ataupun mementingkan salah satu golongan. Terus selanjutnya nomor 8, yaitu merupakan bagian dari kelompok. Pemimpin bukanlah seorang yang berdiri di luar atau di atas kelompoknya. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompoknya. Dengan demikian, segala tindakan dan usahanya hendaklah dilakukan demi tujuan kelompoknya. Yang nomor 9 yaitu merupakan lembaga kelompok. Sebagai lembaga kelompok, ia hendaknya menyadari bahwa baik buruknya kelompok yang dipimpin tercermin
pada dirinya. Yang ke-10, pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggotanya yang dilakukan atas nama kelompok. Sebagai pencipta, seorang pemimpin hendaknya mempunyai suatu konsepsi yang baik dan realitas sehingga dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Yang ke-12 sebagai bertindak sebagai seorang ayah. Tindakan pemimpin terhadap anak atau buah atau disebut kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak-anak atau keluarga. Jadi kelompok itu bisa disebut dengan keluarga gitu. Dan yang terakhir yaitu sebagai kambing hitam. Jadi seorang pemimpin haruslah menyadari bahwa dirinya merupakan tempat pelemparan atau pelemparan kesalahan, keburukan yang terjadi di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, dia harus pula mau dan berani untuk turut bertanggung jawab tentang kesalahan orang lain atau tentang kesalahan dari kelompok itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi daripada pemateri sebelumnya, yakni sampailah kita semua pada poin yang D, mengenai tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Konsep seorang pemimpin tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk kepemimpinan, sifat dan kegiatan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan yang akan dipimpinnya sehingga mempengaruhi kualitas hasil kerja yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Bentuk-bentuk kepemimpinan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tetapi di sekolah pun terdapat berbagai macam tipe kepemimpinan. Sebagai pemimpin yang officat leader, yang cara kerja dan bergaulnya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menggerakkan orang lain untuk turut serta mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya, maka ada beberapa hal yang harus kita sama-sama tanamkan di dalam diri masing-masing. Ada tiga sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tiga sifat ini berkaitan mengenai konsep kepemimpinan dalam suatu kepemimpinan. Yang pertama ialah adanya tipe otoriter atau gaya kepemimpinan otokratis. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan atau dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah tugas yang diberikan dilakukan tanpa konsultasi sebelumnya dengan orang yang dipimpinnya. Pemimpin otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya. Nah, itu yang dinamakan dengan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter itu bahasa mudahnya adalah selain daripada pemerintah, selain daripada pemimpin, itu tidak berhak untuk ikut campur di dalam kepemimpinan. Yang berhak untuk mengatur kepemimpinan adalah hanya si pemimpin itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan kepemimpinan otoriter. Lalu selanjutnya ialah tipe laissez-faire atau bisa disebut dengan gaya kepemimpinan yang laissez-faire.
Pada tipe ini, pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Nah, pada tipe ini berarti lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap sesama. Artinya, seorang pemimpin memberikan suatu kesempatan kepada bawahan-bawahannya untuk melaksanakan tupoksi atau tugas pokok seseorang yang akan menjadi bawahan daripada si pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini bisa disebut dengan kepemimpinan yang demokratis. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Contoh, kepala sekolah yang bersifat demikian, atau kepala sekolah, pemimpin instansi yang memakai tipe demokratis dalam kepemimpinan, dia tidak akan semena-mena di dalam mengambil keputusan. Tentunya dia akan berdiskusi dulu dengan bawahan-bawahannya sebelum dia mengambil keputusan. Nah, itu dia ada 3 tipe di dalam kepemimpinan. Yang pertama ialah otoriter, yang kedua ialah laissez-faire, dan yang ketiga adalah tipe demokratis. Sifat kepemimpinan yang demokratis pada waktu sekarang terdapat lebih dari 500 hasil penelitian tentang kepemimpinan. Jika bahan itu dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan dapat mempergunakan sikap kepemimpinan yang dalam hasil penelitian itu menunjukkan bahwa untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis, aktivitas pemimpin harus meningkatkan interaksi kelompok dan perencanaan kooperatif, menciptakan suatu iklim yang sehat untuk perkembangan individu dan memecahkan pemimpin-pemimpin yang potensial. Hasil ini dapat dicapai dalam partisipasi yang aktif dari semua anggota kelompok yang berkesempatan untuk demokratisasi kekuasaan dan tanggung jawab. Pemimpin demokratis tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Ia bijaksana di dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terletak pada pundak dewan guru seluruhnya, termasuk pemimpin. Nah, itu yang dinamakan dengan pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis ini contohnya itu ada di negara kita, negara Indonesia, yang mana pemimpin itu akan dipilih dengan rakyat, sehingga pemimpin ini tidak bisa memberikan keputusan sembarangan, melainkan dia harus melibatkan bawahannya untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.